Pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya kasih judul Mengalami Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40 saudara ya. Saya baca ayat 39, lalu saudara dengan saya sama-sama kita baca di ayat yang ke-40-nya ya. Saya baca Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saya ulang lagi pembacaan di ayat 39. Maksudnya supaya lebih jelas Anda menangkap ini ayat. Saya ulang sekali lagi ya. Perhatikan pembacaan kalimat firman Allah. Kata Yesus, angkat batu itu. Kata Tuhan, Marta ya, saudara orang yang meninggal itu maksudnya adalah Lazarus berkata apa? Berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, keluar bau busuk sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Baik, sebelum saya menjelaskan, menerangkan ayat yang barusan kita baca dalam Yohanes pasal 11 ini, saya ingin kasih statement dulu sama saudara melalui sebuah pertanyaan yang saya sodorkan dulu sama saudara untuk memahami ayat yang barusan kita baca. Saya akan memulai pengajaran firman Allah ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan yang penting yang harusnya menjadi perenungan setiap kita. Pertanyaan saya buat saudara adalah begini. Menurut saudara kira-kira percaya dulu baru mengalami atau mengalami dulu baru percaya? Saya mengerti jawaban saudara yang doa pagi saat ini, pendapat saudara pasti berbeda-beda. Jawaban saudara pasti bermacam-macam. Ketika saya menyodorkan pertanyaan, sekali lagi saya ulang, menurut saudara percaya dulu baru mengalami, sambil renungkan pertanyaannya, atau mengalami dulu baru percaya? Ada satu lembaga survei, saya gak langsung jawab, sengaja saya gantung dulu di sini untuk nanti kita paham, betul-betul paham. Percaya dulu baru mengalami atau mengalami dulu baru percaya. Nah, saya mau tunjukkan dulu ada satu lembaga survei di Amerika yang dipimpin atau yang dilakukan oleh seorang yang sangat terkenal ya dalam lembaga-lembaga survei di Amerika, lembaga-lembaga survei rohani begitu. Namanya adalah Josh Barna. Pasti Anda sering dengar nama ini karena saya memang seringkali mengangkat nama orang ini, hamba Tuhan ini. Josh Barna satu kali mengadakan survei kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya. Dan dia menemukan begini hasil surveinya. Dan menurut saya hasil survei penemuan daripada Josh Barna bagi saya begini, memprihatinkan, tragis dalam hidup kekristenan. Karena hasil penemuan kesimpulan daripada Josh Barna, dari 8 dari orang Kristen, orang percaya yang setiap hari datang ke gereja, ya rutin ke gereja, ternyata tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Saya ulang saudara ya, Josh Barna menemukan 8 orang dari 10 orang yang rutin datang ke gereja. Ternyata 8 orang dari 10 orang ini tidak pernah atau belum mengalami hadirat Tuhan. Belum pernah, tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. 10 dari 8 orang. 8 orang dari 10 orang maksud saya. 10 itu yang datang tapi 8 orang tidak mengalami lawatan Tuhan. Belum mengalami. Bukankah ini sesuatu yang tragis, ironis ya. Datang kebaktian, rajin kebaktian, rutin kebaktian hari Minggu. Bisa jadi 1 tahun ada 52 minggu dia datang, rajin. Tapi survei ini hasilnya ironis. 8 dari 10 orang, 8 ini belum pernah, tidak pernah mengalami
kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Pagi ini kita sedang belajar fokus kepada yang namanya mengalami Tuhan. Ini 10 orang datang kebaktian, 8 orang belum pernah, tidak pernah ngalami Tuhan. Saya berdoa ya, setiap Anda datang ke gereja, bukan hanya ke gereja, bahkan kita dalam ibadah online live streaming, doa pagi, setiap hari seperti ini. Doa saya selalu berdoa gini, Anda selalu mengalami pribadi Tuhan. Anda selalu mengalami lawatan Tuhan, selamat mengalami jamahan Tuhan gitu loh. Meskipun lewat online, makanya selalu saya katakan jangan ibadah-ibadah yang kita hadiri, ibadah yang kita ikuti meskipun lewat online, ingat Allah itu roh adanya. Dia ada di tengah-tengah saya di gereja ini, saya percaya dalam nama Yesus, dia Allah yang roh adanya yang tanpa batas kuasanya. Dia juga hadir di rumah saudara. Roh yang penuh sukacita, roh yang bergelora itu ada di tengah saudara. Makanya dalam setiap ibadah saya selalu dorong saudara, Anda jangan jadi penonton. Ada banyak orang di gereja datang ke gereja secara fisik. Orang dilawat, dia tidak. Orang lain, jemaat lain ngalami jamahan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia tidak. Kenapa tidak? Dia datang ibadah ke gereja secara fisik, tinggalkan rumah masuk gereja. Cuman jadi penonton. Pagi ini jangan sampai saudara cuma di depan layar televisi, di depan layar handphone gadget saudara, ibadah ini cuma sekedar jadi tontonan. Anda cuma nonton. Kalau setiap ibadah online pagi ini Anda cuma jadi penonton, saya pastikan Anda belum dan tidak akan pernah mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai setiap ibadah hanya pengetahuan yang bertambah, tapi tidak mengalami kuasa ibadah, tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ternyata hasil survei ini ironis. 10 yang datang, 8 itu tidak ngalami. Cuman 2 loh yang ngalami. Kenapa? Cuman 2 yang ngalami. Ya 2 ini sungguh-sungguh gitu. Dia masuk dalam hadirat Allah, ibadahnya bukan jadi penonton. Yang 8 cuman penonton. Makanya penting pertanyaan ini sekali lagi saya tunjukkan sama saudara. Menurut saudara, ya kira-kira percaya dulu baru mengalami atau mengalami dulu baru percaya? Kenapa pertanyaan ini saya ulang-ulang, nanti pun saya ulang lagi di pertanyaan. Karena bagi saya ketika saya mempersiapkan renungan firman Allah ini, ya ini penting untuk saya tanyakan berulang-ulang sama saudara. Karena kita sedang belajar mengalami Tuhan. Kenapa kita nggak mengalami Tuhan? Karena terbalik-balik. Makanya pertanyaan ini saya sodorkan lagi, saya angkat lagi, saya tunjukkan lagi. Menurut saudara percaya dulu baru mengalami atau mengalami dulu baru percaya? Kenapa ini saya penting tanyakan sama saudara? Karena begini, iblis ingin memakai pengalaman miskin hadirat Allah di masa lalu dan masa kini kita itu sebagai penentu dan pembentuk yang membentuk apa? Iman kita di masa kini dan iman kita di masa depan kita. Saya memilih kata miskin hadirat Allah. Mau ngomong saja sedih saudara saya ini. Saya hamba Tuhan mau ngomong ini sedih. Susah hati saya. Ketika kita ikut Tuhan, ketika langkah kita jadi orang Kristen, tapi ternyata kita miskin mengalami hadirat Allah. Anda boleh bangga kalau Anda nggak miskin secara harta. Anda boleh bersuka cita kalau Anda ada kekurangan soal materi, semua ada. Boleh bangga, boleh senang. Tapi menangislah kamu, sedihlah kamu, susahlah kamu. Susah saya ngomongnya juga, ikut susah. Kalau kamu miskin mengalami hadirat Allah. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena Anda mesti mengerti, ternyata pengalaman kita bersama Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami Dia sebagai Yehova Rafa, penyembuh kita, mengalami Dia sebagai Yehova Nisi, mengalami Dia sebagai Yehova Shalom, damai diberi pada kita. Orang lain susah, kita tetap damai. Kita mengalami Yehova Jireh dalam hidup kita.
Allah menyediakan segala yang kita perlukan. Kita mengalami perjumpaan dengan kuasa-Nya. Ternyata pengalaman kita dengan Tuhan pada masa yang lalu, kalau kita miskin pengalaman mengalami Tuhan di masa lalu, tidak pernah mengalami Tuhan di masa lalu, itu ternyata pengalaman di masa lalu kita itu menentukan, membentuk iman kita di masa kini. Mengalami Tuhan di masa sekarang hari ini itu menentukan, membentuk iman kita di masa depan. Betapa pentingnya namanya mengalami Tuhan. Saya pelan-pelan ngomong di sini. Betapa pentingnya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena setan pun pakai strategi ini. Setan bisa tahu orang ini tidak pernah mengalami Tuhan. Oh, kita dipermainkan. Setan bermain di sini. Menggunakan, memanfaatkan ini. Makanya saya perlu berulang-ulang angkat sama saudara. Mengalami Tuhan itu penting. Inilah yang membentuk, yang menentukan iman kita di masa sekarang, membentuk iman kita di masa depan. Jatuh bangunnya kita ditentukan mengalami Tuhan. Makanya saya sering kali berkata kepada saudara, orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan, dia nggak akan bisa dihentikan oleh persoalan. Meskipun faktanya tambah berat, situasinya tambah sulit, tapi anak Tuhan yang melangkah bersama Tuhan, yang hidupnya sudah mengalami Tuhan, dia itu gak bisa dihentikan sampai garis finish, sampai ngalami kemenangan lagi. Kemenangan lebih besar daripada Tuhan. Fakta kesulitan gak bisa menghentikan dia. Dia akan terus maju beriman dalam Tuhan. Karena dia tahu kalau dulu aku ngalami ditolong Tuhan, sekarang pasti Tuhan juga tetap tolong saya. Sudah ngalami. Pengalaman itu yang menentukan. Pengalaman dengan Tuhan yang membentuk iman kita sekarang dan masa depan. Saya berdoa jangan ada di antara saudara ibadah rutin datang ibadah fisik onsite di gereja atau ibadah secara online, tapi ada miskin dengan hadirat Allah. Karena ada cuma jadi penonton masalahnya, sampai Anda nggak ngalami tuh hadiratnya. Mari saya tunjukkan fakta-fakta bukti untuk menjawab pertanyaan tadi. Menurut saudara, menurut kita, percaya dulu baru ngalami atau ngalami dulu baru percaya? Tapi intinya pengalaman dengan Tuhan itu penting. Supaya kita bisa mengalami Tuhan harus tahu urut-urutannya. Mari kita baca ayat Yohanes 11 ayat 39 dan 40. Saudara ya perhatikan. Atau saya baca dulu di ayat 39 ya sambil saya terangkan sedikit. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Kuburannya kayak gua ditutup sama batu. Lalu Yesus berkata begini, angkat batu itu nyampe di kuburan. Marta, saudara orang yang meninggal itu, saudaranya Lazarus yang mati itu, saudaranya Maria juga berkata kepadanya, ngomong sama Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, mengeluarkan bau busuk, sebab sudah 4 hari ia mati. Anda tahu kan cerita latar belakang dari kisah ini? Yesus terima kabar dari Maria dan Marta bahwa saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus sakit keras. Yohanes 11 katakan Yesus gak langsung datang ke Betania. Alkitab catat Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Gak segera menolong. Makanya begitu Yesus datang ke sana, kecewa Maria sama Marta. Terutama Marta berkata gini, Guru, coba engkau datang beberapa hari yang lalu. Dia saudaraku tidak mati, dia masih sakit. Dari jawaban Marta sama Maria kita tahu, seolah-olah Maria sama Marta berkata begini, Guru Tuhan, engkau terlambat datang ke sini. Saudaraku sekarang sudah MATI, mati. Percuma, terlambat. Saudara, kadang-kadang pikiran kita, kepercayaan kita, saya pilih kata ini, itu model percaya kayak Marta sama Maria. Terlambat, percaya, tapi percaya yang gak full. Apa ya ini ya? Ini percaya tapi gak percaya, begitulah. Saya suka pakai istilah unbelief believer. Ini tragis juga ya. Orang percaya sama Tuhan, tapi sesungguhnya dia prakteknya gak percaya sama Tuhan. Itu namanya unbelief believer. Gimana ya sebutan orang percaya tapi gak percaya? Ya itulah kita seringkali. Itulah Marta.
Ketika Yesus datang ke Betania, Yesus tahu, Yesus ngomong sama murid-muridnya, aku terus terang kepadamu ya, dia sudah mati, dia tahu. Artinya, saya ingin menyampaikan sama saudara, bagi Marta terlambat, bagi saudara, masalahmu kemustihannya tinggi. Engkau berkata terlambat, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bagi saudara nggak bisa, bagi saudara terlambat ini. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Tuhan tahu, dia sanggup, tak terbatas kuasanya. Alami itu. Marta orang yang belum pernah ngalami, makanya dia terlambat untuk datang ke sini. Makanya di ayat 39, ketika Yesus dibawa ke kubur, Yesus berkata begini, ya. Lihat di dalam ayat yang ke-39. Yesus berkata begini saudara ya. Dia katakan begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Apa yang terjadi? Marta ya langsung berkata begini. Marta saudara Lazarus berkata gini. Tuhan, ia sudah berbau. Yesus yang berkata, angkat batu kubur itu. Tiba-tiba Marta ini berkata ini. Tuhan, ia sudah berbau. Ini kalau saya terangkan kalau pakai bahasa kita, seolah-olah Marta itu stop Tuhan, apa-apaan sih Tuhan gitu loh kira-kira. Atau kalau bahasa orang muda, maaf pakai bahasa orang muda, gila apa gitu. Apa-apaan ini, ngapain, bikin apa ini, gila apa, sudah mati 4 hari, sudah keluar bau busuk Tuhan, apa-apaan. Kok Tuhan berkata, angkat batu itu. Ada anak maksud saya ya. Jadi Yesus yang mau bikin mujizat, Yesus yang mau memberikan sebuah pengalaman kuasa kepada Marta. Memberikan pengalaman mujizat kepada Marta sama Maria. Tapi Maria orang yang percaya mengasihi Tuhan berkata gini, apa-apaan Tuhan? Dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Itu logika dong, 4 hari udah busuk badannya, udah keluar bau busuk. Gak enak, itu batu kalau diangkat, apa-apaan sih? Bau busuk menyengat, jangan, stop sampai di sini. Itulah maksudnya. Makanya di ayat yang ke-40, perhatikan ayat 40. Coba tunjukkan gambarnya, Yohanes 11 ayat yang ke-40, saya udah kasih gambar-gambar. Multimedia tolong. Ya, ada gambar kan? Yohanes 11 ayat 40, nah ini saudara ya, agak lebih cepat multimedia. Perhatikan dalam ayat ini saudara ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, nah di sini kita ketemu jawabannya. Jikalau engkau percaya, coba bilang dulu sama-sama saya, jikalau engkau percaya. Sekali lagi biar nangkep firman Allah, bilang keras di rumah saudara masing-masing, jikalau engkau percaya. Di sini kita ketemu jawabannya. Yesus berkata begini, Marta, jikalau engkau percaya. Kalimat berikutnya berkata begini, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Sebab melihat kemuliaan Allah itu artinya mengalami kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah itu artinya mengalami mujizat Allah. Mengalami kuasa Allah, mengalami kebaikan Allah, mengalami berkat Allah dan seterusnya. Melihat kemuliaan Allah itu mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Jadi Anda tahu jawabannya? Menurut saudara, percaya dulu atau baru mengalami, atau mengalami dulu percaya? Rupanya dari Yohanes 11 ayat 40 kita ketemukan jawabannya. Jawabannya adalah percaya dulu baru mengalami. Tapi kita lihat tadi munculkan di ayat 39, rupanya Maria tidak percaya. Makanya berkata stop, tubuhnya sudah berbau. Ketika Tuhan berkata angkat batu itu, langsung nyelak perempuan ini yang bernama Marta. Ya, langsung berkata tubuhnya udah berbau, nggak bisa. Seolah-olah dia berkata terlambat Tuhan, udah nggak mungkin, mustahil.
Selalu saya bilang sama saudara, Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Markus 9:23 berkata, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Makanya percaya. Markus 9:23 dikatakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Proses untuk mengalami Tuhan harus percaya dulu. Makanya saya katakan statement ini coba Anda lihat, mengapa pengalaman mengalami Tuhan itu sangat penting. Karena itu adalah menentukan, membentuk yang namanya iman kita. Ya, prosesnya adalah percaya untuk mengalami, dan pengalaman dengan Tuhan itu penting. Ya, saya berdoa kiranya setiap saudara dalam saudara ikut Tuhan, saudara itu punya yang namanya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Nah, pentingnya mengalami Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami pertolongannya sebagai Yehova Jireh yang saya katakan tadi. Saat kita lemah, Dia kuatkan kita. Saat kita kekurangan, Dia menyediakan berkat yang kita perlukan. Anda pernah mengalami seperti itu kan? Apa pentingnya pengalaman? Selain membentuk iman kita, saya mau katakan begini, itu modal kita untuk bersaksi. Anda lihat gambar berikutnya. Karena pengalaman mengalami Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk bersaksi. Saya pernah ajarkan satu tema firman, pengalaman dengan Tuhan itu kekuatan kita di akhir zaman. Ya, tetapi hari ini saya coba angkat dalam angle yang berbeda. Pengalaman dengan Tuhan itu penting. Pentingnya untuk apa? Itu modal kita, itu materi kita, itu bahan dasar kita untuk kita bersaksi, menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa bersaksi, terutama menjadi saksi buat dunia, buat orang lain. Kalau kitanya nggak ngalami, Anda ngomong Tuhan penyembuh loh, Anda nggak pernah ngalami Yehova Rafa. Anda berkata Tuhan itu sumber berkat loh, aku ngalami persoalan gini-gini, tapi Anda sendiri nggak ngalami langsung. Makanya saya katakan pengalaman dengan Tuhan itu penting, menjadi modal kita, materi kita, bahan kita untuk menjadi saksi, bersaksi kepada orang di luar sana. Ya, saya kasih contoh, bukti-bukti lagi kepada saudara. Ada sebuah cerita, kenapa orang-orang yang tinggal di Nazaret itu gak ngalami Tuhan. Di dalam ayat ini saudara ya, coba Anda lihat Markus pasal 6 ayat 5 sampai 6a. Saya baca saja ya, tolong diperhatikan ayat-ayat ini. Ia, maksudnya Yesus, ketika dia pulang kampung ke Nazaret, apa yang terjadi? Tidak dapat dikatakan mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali dikatakan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas, kita ketemu kata lagi, ketidakpercayaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini kita menemukan ada kata ketidakpercayaan. Dan ini menjadi pemicu sumbernya orang-orang di Nazaret dikatakan tidak dapat mengalami satu mujizat pun. Padahal kita sama-sama tahu kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Yesus itu tanpa batas. Di Kapernaum dia banyak bikin mujizat. Di Galilea, bahkan di kota-kota yang lain. Tapi aneh, di tempat asalnya, di tempat Yesus berdomisili dibesarkan, di Nazaret, Alkitab tulis begini bahasanya. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang katakan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Seolah-olah kuasanya cut. Yang membuat kuasa Tuhan gak bisa mengalir bebas. Kuasa yang tanpa batas tidak bisa leluasa melawat. Membuat orang-orang Nazaret mengalami kuasa itu. Apa sih masalahnya? Ayat 6 berkata, ia merasa heran, Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini biang keladinya. Ketidakpercayaan. Makanya ternyata percaya dulu baru mengalami. Pertanyaan saya, apakah saudara rindu mengalami kuasa Tuhan? Rindu mengalami kekuatan yang tak terbatas dari kuasanya itu. Kuncinya adalah satu, percaya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang lucu, unbelief, believer. Saya percaya sama Tuhan, tapi nggak percaya pada kuasanya ya tanpa batas. Kita cuma di mulut, percaya saya kepadamu. Ingat ya, seperti pujian tadi.
Nanti saya coba tunjukkan sama saudara. Dasarnya percaya apa? Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Lagu ini benar. Saya lupa, kurang tahu siapa yang menulis lagu ini. Tapi saya yakin yang menulis lagu ini ngerti betul firman Allah. Bahwa percaya itu adalah bersumber kepada janjimu yang ajaib. Janji Tuhan yang tertulis dalam firman. Ketika kita nggak percaya, ya nggak bisa ngalami. Jadi pagi ini berapa banyak saudara yang membutuhkan mengalami kuasa Tuhan. Rindu dilawat, rindu ngalami mujizat, rindu ngalami pertolongan Tuhan. Langkah yang pertama adalah percaya dulu, baru ngalami. Kita ngerti sih kadang-kadang hal sederhana seperti ini. Tapi seringkali nggak nancep. Sehingga prakteknya pun ngambang, gantung. Di sini kita tahu mantap lewat firman Allah yang disingkapkan rahasianya. Saudara mau ngalami kuasa Tuhan, mau ngalami kesembuhannya, ngalami pemulihan, ngalami mujizatnya. Langkah nomor satu adalah percaya dulu. Yang membuat penduduk Nazaret, tempat tinggal Yesus, tidak mendapat keuntungan benefit dari kehadiran Tuhan di sana. Tinggal di sana, tapi tidak satupun mujizat mereka alami. Kenapa tidak alami? Yesus heran akan ketidakpercayaan mereka. Jangan sampai kita ibadah tapi nggak ngalami. Kenapa? Ada cuma jadi penonton. Hidupi firman. Pada waktu menyembah, menyembahlah. Jadi penonton inilah yang membuat saudara nggak ngalami. Apa Anda nggak percaya? Meskipun kita ibadah online, meskipun kita tidak berhadap-hadapan muka, saling tidak melihat wajah. Tapi kita percaya dengan roh kita sedang ada dalam satu komunitas yang sama. Dalam roh kita saya percaya tidak ada tempat yang memisahkan kita. Kita dalam area yang sama, dalam rumah Allah yang sama. Ada hadirat Allah. Apa Anda percaya ada Tuhan hadir bersama saudara? Tidak ada batasan di antara kita. Makanya jangan jadi penonton. Sorry, kalau saya suka berkata seperti itu bukan cerewet. Saya mengingatkan. Ya, bagi saya Anda adalah jemaat yang saya gembalakan meskipun lewat online. Ada keterikatan roh di antara kita. Tiap hari saya mengajar saudara. Boleh kan sebagai gembala rohanimu saya berkata, saudara ibadah online jangan jadi penonton. Alami hadirat Allah. Sembah Dia, percaya firman itu. Sebab untuk ngalami itu harus percaya. Nah kalau Anda cuma jadi penonton berarti Anda gak yakin, gak percaya Dia ada di tengah-tengah saudara. Saya yakin seorang bupati saja hadir di rumah kita, kita sopannya luar biasa. Bisa gak di hati kita beri hormat seperti itu kepada Tuhan kita. Kalau Anda bisa beri hormat, memberikan tempat ibadah yang terbaik lewat online. Oh saya percaya Anda akan mengalami kuasa ibadah. Anda akan mengalami lawatan ibadah, urapan, kuasa Tuhan. Itu menjadi pengalaman saudara. Jangan seperti penduduk Nazaret. Saya kasih contoh lagi sama saudara. Anda lihat. Mengapa mayoritas bangsa Israel ya tidak bisa mengalami Kanaan dalam hidup mereka? Nggak percaya. Dan itu dituliskan jadi contoh buat kita. Bukti nggak percaya apa? Ngomel terus. Hadapi masalah ngomel gitu. Nanti mayoritas mereka gagal mengalami Kanaan. Kenapa enggak kepercayaan kepada Tuhan? Ya. Sampai mengintai di sana. 12 pengintai yang 10 kita mengatakan kita enggak bisa masuk ke sana, kita mati. Padahal Tuhan udah ngomong, aku berikan tanah Kanaan kepadamu. Masuk menduduki, nikmati berkat susu dan madu di sana. Tuhan yang berfirman dengan janjinya. Tapi enggak percaya. Makanya saudara ya, pengalaman inilah modal kita untuk bersaksi. Dan saya mau katakan gini, dasar untuk kita percaya ini penting. Dasar percaya kepada kuasa Tuhan, dasar percaya kepada mujizat Tuhan. Itu adalah, ada dasarnya ya percaya. Dasarnya adalah firman Allah. Ku percaya janjimu ajaib. Dasar percaya kita kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas adalah janji-janjinya Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ya, makanya di Alkitab ada lihat kisah tentang Yesus.
ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Selalu Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ngomong lagi, ada tertulis ketika dibawa dipertunjukkan kemegahan dunia. Ada tertulis, engkau harus hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. 3 kali cobaan ujian, Yesus menang. Dasarnya apa? Janji Tuhan, firman yang tertulis, ada tertulis. Nah, kalau kita gak pernah baca firman, bagaimana ingat sama firman? Ya saudara ya. Anda gak pernah baca firman, gak pernah dengar firman. Bagaimana saudara bisa berkata ada tertulis dalam firman, ingat firman? Gak mungkin. Saya tunjukkan satu ayat terakhir. Jadi ingat ya, dasar percaya adalah firman yang tertulis. Janji-janji yang tertulis dalam firman Allah. Mulai sekarang cinta firman Allah. Ya, cinta Alkitab yang adalah firman Allah. Baca firman, catat firman, dengar firman. Karena begini, coba Anda lihat ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Cara kerja Roh Kudus itu ternyata ya selalu mengingatkan yang Yesus pernah katakan. Saya bacanya dengan cepat ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menolong kita, kasih kekuatan sama kita. Roh Kudus ingin memberikan buat kita mengalami mujizatnya. Ketika kita lemah, sakit, atau kita keteteran modal usaha, Roh Kudus mau tolong kita, kasih pengalaman sama kita. Bagaimana caranya? Diingatkan firman yang pernah dikatakan oleh Yesus, yang tertulis dalam Alkitab tentunya. Nah, kalau Anda gak pernah baca, hari Minggu kemarin saya katakan Roh Kudus datang sama kita. Maaf kata ya, lihat otak kita kosong. Lah kosong, gak pernah baca Alkitab, gak ngerti firman lagi. Bagaimana? Saya ulang, dasarnya percaya itu dasarnya adalah firman Allah. Kalau Anda gak pernah baca firman, bagaimana bisa percaya? Karena mendengar firman itu mendatangkan iman, menimbulkan iman. Ketika kita percaya sama firman, janjinya. Kedua, kita akan mengalami kuasanya. Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin memberikan pengalaman-pengalaman baru sama kita. Saya berdoa pagi ini di hari Selasa ini, Anda boleh mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kemarin sudah Pak Pendeta, saya disembuhkan sama Tuhan. Sekarang ada pengalaman yang baru Tuhan kasih sama saudara. Besok ada lagi pengalaman baru. Besok ada pengalaman baru yang lagi. Tapi kuncinya apa? Tuhan lihat kamunya yang percaya. Begitu kita percaya, Tuhan selalu ingin kasih pengalaman yang baru. Hari ini apapun kondisimu, situasi kesulitanmu, cuman satu saya mau katakan, percaya sama Tuhan. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika Anda tidak percaya, semuanya jadi mustahil. Semuanya jadi nggak mungkin. Semuanya jadi susah karena kita nggak percaya. Tetapi ketika kita percaya, Markus 9:23, sebab bagi orang percaya, Tuhan katakan gini, tidak ada yang mustahil. Begitu Tuhan lihat kita percaya, Tuhan beri pengalaman yang baru. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diberi sukacita, engkau diberi bahagia. Jangan jadi orang percaya, tapi tidak percaya kepada kuasanya. Ini lucu, itu hanya membuktikan kita kurang memahami firman. Kurang membaca firman. Saya berharap dengan kita memahami firman, menangkap firman dengan roh kita, menimbulkan iman percaya. Percaya mendatangkan mengalami lawatan kuasa Tuhan. Dan pengalaman Tuhan bersama Tuhan itu menjadi modal kita menjadi saksi bagi dunia ini.